Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Anggitunarni dengan NIM 2892150100 dari Prodi Manajemen Sore kelas A. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Statistik Bisnis yang berjudul Statistika Non Parametrik dari dosen pengampu Ibu Irvia Eriza MPD. Apa itu statistik non-parametrik? Statistik non-parametrik adalah uji yang tidak membutuhkan asumsi parameter apapun untuk populasi yang diuji, atau dalam bahasa sederhana uji ini tidak bergantung pada populasi. Dalam uji statistik non-parametrik, tidak ada parameter yang digunakan dan tidak ada distribusi yang harus diketahui. Hal ini menyebabkan uji statistik non-parametrik juga disebut sebagai metode bebas distribusi. C-kuadrat untuk uji goodness. Uji kecocokan atau goodness of fit test hipotesis 0 merupakan suatu ketentuan tentang pola yang diharapkan dari frekuensi-frekuensi dalam kategori tertentu. Pola yang diharapkan harus sesuai dengan asumsi ataupun anggapan atas kemungkinan kejadian yang sama dan bersifat umum. Uji kecocokan membandingkan antara frekuensi observasi dengan frekuensi teoretis atau harapan. Apakah frekuensi hasil observasi menyimpang dari frekuensi harapan? Jika nilai chi-square kecil, berarti kedua frekuensi tersebut sangat dekat, mengarah pada penerimaan kepada hipotesa 0 atau HO. Penetapan hipotesis awal dan hipotesis alternatif. HO frekuensi tiap kategori memenuhi suatu nilai atau perbandingan. H1 ada frekuensi suatu kategori yang tidak memenuhi nilai atau perbandingan tersebut. Penetapan derajat kebebasan. Dalam uji kecocokan, model derajat kebebasan atau DF sama dengan jumlah kategori dikurangi jumlah estimator yang didasarkan pada sampel dan dikurang 1. Yang dimaksud estimator parameter adalah parameter yang diperkiraan nilainya karena nilai parameter tidak dapat secara tepat ditentukan berdasarkan data sampel yang tersedia. Jika dirumuskan menjadi DF sama dengan K dikurangi M dikurangi 1, dengan K jumlah kategori data sampel, M jumlah nilai-nilai parameter yang diestimasi. Contoh goodness of fit. 1. Hipotesis, 2. Nilai kritis, 3. Nilai hitung, dan 4. Kesimpulan. Contoh goodness of fit hipotesis. Sebelum memulai pembahasan, langkah pertama yang harus diketahui adalah permasalahan dan tujuan dari soal yang ingin dicapai oleh peneliti. Pertama, peneliti ingin membuktikan bahwa pendistribusian sama rata sehingga bisa memperkirakan hipotesis. Nilai kritis. Kedua yang perlu diperhatikan yaitu nilai kritis. Maksud dari nilai kritis tersebut adalah nilai batas dari penentu keputusan hipotesis yang mana diambil, sehingga ini sangat perlu dilakukan. Berdasarkan penjelasan dalam kasus di atas, tidak perlu ada parameter yang diestimasi. Oleh karena itu, DF sama dengan K dikurangi 1 sama dengan 4 dikurangi 0 dikurangi 1 sama dengan 3. Dengan K jumlah kategori data sampel A, B, C, dan D. Selain itu, tingkat signifikasi yang digunakan adalah 0,0 dalam kurung 5%, sehingga nilai kritisnya adalah X kuadrat dalam kurung 0,05 dibagi 3 sama dengan 7,81. Nilai 7,81 ini diperoleh dari tabel chi-square. Untuk mengetahui nilai tersebut harus punya tabel chi-kuadrat. Nilai hitung. Nilai uji statistik X2 hitung diperoleh dengan cara sebagai berikut, seperti pada materi sebelumnya dalam uji
C kuadrat. 4. Kesimpulan, diperoleh nilai statistik hitung yaitu 4, kemudian kita bandingkan dengan nilai kritis tadi yang sudah diperoleh sebelumnya yaitu 7,81. Nilai statistik hitung lebih kecil dari nilai kritis hitung, maka keputusan tidak menolak HO, sehingga keputusan yang diperoleh berdasarkan HO yaitu distribusi alat penggilingan di keempat wilayah merata sama. Apa itu uji normalitas? Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut mendistribusi normal ataukah tidak? Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Metode klasik dalam pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. Berdasarkan pengalamannya empiris beberapa pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 angka atau N lebih dari 30, maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal, biasanya dikatakan sebagai sampel besar. Apa saja uji normalitas? Secara umum dinyatakan bahwa normalitas dapat dinilai dengan berbagai cara yang tidak dikelompokkan pada dasarnya ada dalam dua kelompok, yaitu analisis secara visual dan analisis secara statistik. Analisis secara visual antara lain menggunakan grafik normal PP, normal Kiki, histogram, stemleaf, box plot, dan lain-lain. Sedangkan secara statistik dapat diuji menggunakan uji Kolmogorov, Smirnov, Shapiro-Wilk, Shapiro-Francia, Anderson-Darling, Ryan-Joyner, Skiones, Kurtosistes, Jarku-Bera, dan masih banyak jenis uji statistik lainnya untuk menilai normalitas. C kuadrat untuk uji independensi. C kuadrat untuk uji independensi dapat digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara dua variabel bila datanya berbentuk nominal. Uji independensi merupakan uji antara dua variabel, yaitu variabel satu dalam kolom dan variabel kedua dalam baris, atau yang biasa dikenal dengan tabel kontingensi. Tabel kontingensi adalah tabel berisi data dengan ukuran baris R dan kolom C yang berisi data yang diperoleh dari sampel. Nilai-nilai yang terdapat pada perpotongan kolom dan baris adalah isi sel tabel kontingensi dan merupakan frekuensi teramati. Metode chi-square atau X2 untuk uji goodness of fit distribusi normal menggunakan pendekatan penjumlahan penyimpangan data observasi tiap kelas dengan nilai yang diharapkan pada rumus di bawah ini, dengan keterangan X2 sama dengan nilai X2, OI nilai observasi, EI nilai extend, N banyaknya angka pada data. Persyaratan metode chi-square. 1. Data tersusun berkelompok dan dikelompokkan dalam tabel distribusi frekuensi. 2. Cocok untuk data dengan banyaknya angka besar N lebih dari 30. Setiap sel harus terisi, yang kurang dari 5 digabungkan. Signifikansi uji X pangkat 2 hitung dibandingkan dengan X pangkat 2 tabel chi-square. Jika nilai X pangkat 2 hitung lebih kecil nilai X pangkat 2 tabel, maka HO diterima ditolak. Jika nilai X pangkat 2 hitung lebih besar nilai X2 tabel, maka HO ditolak, HA diterima. Bisa dilihat pada rumus di bawah ini, di mana X2, X pangkat 2 nilai distribusi, K jumlah kolom, R jumlah baris, OIJ frekuensi observasi baris ke I kolo ke J, EIJ
frekuensi ekspektasi baris ke I, kolom ke J. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.